Pernah sadar nggak kalau setiap hari kita tuh dikelilingi sama sebuah bahasa? Bahasa yang kita baca terus-menerus, yang ngebentuk keputusan kita, tapi seringkali kita nggak ngeh sama sekali. Nah, inilah bahasa desain grafis. Contohnya, lihat deh papan petunjuk stasiun kereta ini. Di tengah hiruk-pikuk kota yang visualnya rame banget, desain yang bagus itu bisa menyaring semua kebisingan itu, mandu kita dengan gampang, dan bikin kita bisa navigasi lingkungan yang rumit tanpa perlu mikir dua kali. Nggak cuma itu, desain juga bantu kita bikin pilihan yang lebih cerdas. Coba lihat label nutrisi ini. Desain itu mengambil data yang rumit, padat banget, terus disajiin dalam format yang terstruktur. Intinya gini, desain itu mengubah informasi jadi pemahaman. Coba pikirin logo Merak MBC ini deh. Cuma dengan beberapa bentuk dan warna sederhana, logo ini menciptakan simbol yang langsung kita kenali untuk sebuah perusahaan raksasa. Itulah kekuatan identitas visual yang awet. Terus, gimana caranya visual-visual yang kelihatannya simple ini bisa ngasih tahu begitu banyak hal dan efektif banget lagi? Apa rahasianya? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Jawabannya, ternyata ada semacam tata bahasa atau grammar tersembunyi di balik bahasa visual ini. Sama aja kayak bahasa lisan atau tulisan. Yuk kita pelajari dasar-dasarnya sekarang. Nah, para ahli punya nama keren buat studi ini. Semiotika. Mungkin kedengarannya akademis banget ya, tapi ini adalah kunci buat ngebongkar rahasia gimana makna diciptakan dan dikomunikasikan cuma lewat gambar. Kedengarannya emang rumit ya, tapi sebenarnya semiotika ini bisa kita pecah jadi 3 kategori tanda yang dasar banget. Mari kita lihat satu persatu. Pertama ada icon. Icon ini gampangnya adalah tanda yang bentuk fisiknya mirip sama benda aslinya. Gambar pesawat ya mewakili bandara. Gambar pisau dan garpu ya artinya restoran. Makanya icon itu gampang banget dimengerti di berbagai budaya. Selanjutnya ada simbol. Nah, beda sama icon, simbol itu nggak ada kemiripan fisik sama sekali sama apa yang diwakilinya. Maknanya itu murni kesepakatan kita bersama. Coba pikirin deh, kita semua setuju kan kalau tanda salib ini mewakili agama Kristen? Atau huruf A itu bunyinya begitu? Ini adalah makna yang harus kita pelajari dulu. Jenis ketiga, dan ini yang paling simpel, namanya indeks. Ini adalah tanda yang punya hubungan langsung dan faktual sama sesuatu. Asap adalah indeks dari api, jejak kaki adalah indeks dari seseorang yang baru aja jalan di situ. Gampang kan? Oke, jadi ngerti grammar visual ini tuh intinya kerjaan seorang desainer grafis. Tapi disinilah banyak orang sering salah kaprah. Peran seorang desainer itu beda banget loh sama peran seorang seniman. Yuk, kita bedah-bedanya. Gini deh mikirnya. Seni itu soal ekspresi pribadi dan ngajuin pertanyaan yang jawabannya bisa macam-macam. Sebaliknya, desain grafis itu soal kejelasan. Desain itu melayani klien, punya tujuan yang objektif, dan harus ngasih jawaban. Tujuannya adalah komunikasi yang spesifik dan efektif. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Anggap aja desainer itu kayak penerjemah. Mereka menjembatani celah komunikasi antara si pengirim pesan dan si penerima pesan. Diagram ini ngejelasin alurnya dengan pas banget. Di kiri, Anda lihat ada pengirim. Ini klien yang punya pesan. Terus di tengah, desainer jadi penyandinya. Merekalah yang nerjemahin pesan itu ke bahasa visual. Dan di kanan, ada penerima atau audiens kita yang akhirnya bisa ngerti pesannya dengan jelas. Ini adalah jembatan komunikasi. Solusi desain yang keren itu nggak datang gitu aja, kayak ilham dari langit. Solusi itu adalah hasil dari sebuah proses yang metodis dan penuh pertimbangan. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi pemecahan masalah yang terstruktur. Prosesnya itu ya kayak gini, ada tahapannya. Bukan nunggu inspirasi turun, tapi benar-benar pemecahan masalah yang sistematis. Semuanya dimulai dari ngertiin masalahnya, terus bikin peta jalannya, ngeksplorasi ide-ide, disempurnain lagi, dan akhirnya ngebangun solusi final. Setiap langkahnya nyambung secara logis ke langkah berikutnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke dunia nyata, buat lihat seberapa besar sih dampak dari pilihan-pilihan desain ini, entah itu yang bagus atau yang jelek. Ini contoh yang sempurna banget soal taruhannya. Di kiri, ada surat suara kupu-kupu yang terkenal banget dari pemilu di Florida tahun 2000. Desain yang sangat membingungkan ya, kemungkinan besar mengubah hasil pemilu loh. Nah, di kanan ada peta London Underground yang ikonik. Ini mahakarya kejelasan yang bikin sistem transportasi super rumit jadi gampang banget buat dinavigasi. Satu desain bikin kacau, yang satu lagi bikin teratur. Itulah kekuatan desain. Kutipan dari Terry Irwin ini ngerangkum semuanya dengan pas banget.
Desain yang hebat itu bukan cuma soal bikin sesuatu kelihatan cakep. Ini adalah perpaduan unik antara seni, psikologi, dan pemecahan masalah yang analitis. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba deh pas Anda jalanin hari ini. Mulai perhatiin sekeliling. Dari aplikasi di HP Anda sampai rambu-rambu di jalan. Kira-kira, desain tak terlihat mana yang diam-diam mandu pilihan Anda dan ngebentuk keputusan Anda hari ini?